Pemilu presiden itu kan tiap 5 tahun adalah proses konstitusional cara kita merekrut pemimpin bangsa ini. Dan diatur juga setelah KPU itu ada proses di MK. Ya, jadi semua itu proses koridor negara hukum. Itu yang pertama. Yang kedua, syarat keramaian, keriuhan. Karena tempat di mana semua adem-adem cuma ada di 2 jenis negara. Negara kerajaan atau negara otoriter. Demokrasi itu sejatinya memang gaduh. Jadi kalau ngotot agak karena panas nggak masalah Bang ya? Semua sama pilihan. Apalagi sekarang dengan media sosial. Jadi kalau kita berilusi negara demokratis tidak ada kegaduhan, saya kira itu jauh pasti ada keramaian. Itu yang kedua. Yang ketiga, itu kenapa PD Perjuangan menolak kata oposisi. Karena dari definisinya oposisi itu memang opposite. Memang berbeda sekali cara pandang ekonominya, cara pandang ideologinya, cara pandang segala macamnya emang beda. Jadi pasti they always oppose the government. Kita memilih vocabulary itu di luar pemerintahan. Karena sejatinya kita juga ingin membedakan bahwa ketika kita di luar pemerintahan. Jadi kalau oposisi itu tidak harus ribut-ribut, kalau kebijakannya benar kita dukung dong, pasti itu, gitu. Tetapi di mana ada kesempurnaan, justru adanya dialektika itu, adanya dinamika itulah yang melahirkan sesuatu kebijakan publik, ya, arah yang lebih mendekati ideal. Tapi taringnya masih ada ya Bang Deddy ya? Ini bukan soal taring, this is about ideas. Kan itu nih, semuanya kan berpikir bagaimana bahtera, pemerintahannya efisien, efektif, kan itu nih. Cuma kan cara menjalankan, cara pilihan pijakan politisnya, ya, dogmanya, pilihan taktis, teknokratisnya, kan pasti ada perbedaan-perbedaan. Dan itu kan itu malah untuk menyempurnakan supaya lebih mendekati ideal, karena tidak ada yang ideal, kan begitu nih. Jadi kita harus juga melihat posisi di luar pemerintahan itu sebagai cara beradab untuk supaya kerjaan parlemen itu tidak terjadi di jalanan. Justru harus ribut di parlemen gitu. Tetapi itu adalah dalam konteks penyempurnaan, bukan dalam konteks apa-apa harus beda gitu loh.